warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. akan membahas atau menjelaskan sedikit saja tentang politik yang ada di era Nabi Muhammad SAW. Jadi kan biasanya ceritanya apa perkembangannya? Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 di tengah-tengah masyarakat Arab yang disebut dengan kebiasaan kemudian. Namun Nabi Muhammad SAW belum menjadi seorang yang tidak berpikir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi hanya kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman dekatnya. Namun setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mulai berdakwah terang-terangan menyerukan umat manusia untuk meninggalkan kebiasaan jahiliyah kepada agama Islam lainnya. Dakwah Nabi Muhammad tidak disambut baik oleh para kaum Quraisy di Mekah. Mereka merasa bahwa ajaran Islam akan mengancam mereka sehingga mereka menganiaya dan menyiksa umat Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 26 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah, sebuah kota yang terletak sekitar 40 km atau 400 km dari Mekah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW diterima dengan baik oleh penduduk-penduduk setempat dan beliau mulai membangun masyarakat Islam yang baru. Di Madinah, Nabi Muhammad menjadi pemimpin masyarakat Islam dan beliau mulai mengatur urusan-urusan politik dan sosial. Beliau juga mulai mengingatkan surat kepada para muslim di sekitar Arab, mengingatkan mereka untuk memeluk Islam. Pada tahun 424 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan muslim saling perang Badar yang merupakan pertempuran pertama antara muslim dan kafir Quraisy. Muslim dan kafir Quraisy meskipun masuk pasukan muslim kalah sudah namun mereka berhasil menangkan pertempuran tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW terus memimpin pasukan muslim dalam pertempuran tersebut, termasuk perang Uhud dan perang Khandaq. Beliau juga terus berdoa agar kepada antara Islam dan seluruh Arab. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan muslim datang menaklukkan Mekah yang merupakan kemenangan yang sangat terbesar bagi mereka. Beliau juga memaafkan para pemimpin Quraisy yang telah menganiaya beliau dan para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, namun ajaran kepemimpinan yang terus berlanjut melalui para khalifah yang menggantikan beliau. Beliau meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman dari umat Islam yang lainnya. Setelah meninggalkan Mekah, Nabi Muhammad SAW terus memperluas posisi umat Islam. Beliau mengirimkan Arab dan mereka untuk memeluk Islam dan bergabung dengan umat Islam. Pada tahun 651 Masehi, Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan dalam perang Tabuk setelah adanya perang Khandaq. Perang ini merupakan perang yang terakhir pertempuran antara muslim dengan pasukan Romawi yang merupakan kekuatan yang besar di tengah masyarakat. Setelah perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dan mulai mengatur urusan-urusan internal umat Islam. Beliau juga mulai menyiapkan haji terakhir yang Mekah. Pada tahun 2022 Masehi, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan Islam serta mengingatkan mereka tentang hak dan kewajiban kepada mereka. Setelah haji, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah dan mulai haji. Beliau wafat pada tanggal 4 Juli 635 Masehi di rumah istrinya Aisyah. Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan hari ini. Beliau juga meninggalkan contoh yang baik bagi umat Islam yaitu contoh kesabaran, keberanian, dan keadilan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menjadi awal dari era khalifah. Posisi era ini merupakan era kemajuan Islam di mana Islam menyebabkan seluruh Arab dan wilayah
yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 1900. Yang kedua, beliau menjadi Rasul pada tahun 1900. Yang ketiga, beliau hijrah ke Madinah pada tahun 1920. Yang keempat, beliau menjadi perang Badar pada tahun 24 Masehi. Yang kelima, beliau memimpin perang Mekah pada tahun 19 Masehi. Yang terakhir yang keenam yaitu beliau wafat pada tanggal 6 Juni 1920. Mungkin penjelasan tentang polis keberadaan Muhammad SAW dan serta perang kematian Nabi Muhammad dan selanjutnya yaitu adanya penguasaan Islam pada saat era Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari saya.